Absennya Liano Reijnders di laga krusial Timnas Indonesia lawan Jepang jadi sorotan besar. Fans tak henti-hentinya menyerbu Erick Thohir di Instagram mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong yang bikin emosi meninggi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pencoretan ini? Kekalahan telak 0-4 Timnas Indonesia dari Jepang jadi sorotan internasional. Media Amerika ESPN keluarkan kritik pedas untuk Shin Tae-yong yang tak bisa menyembunyikan perbedaan kualitas yang mencolok. Teka-teki terjawab. Olero resmi menyusul Timnas Indonesia, harapan baru untuk lini depan Garuda menuju Piala Dunia. Drama cedera Kevin Dix, akankah sang bek andal skuad Garuda tampil lawan Arab Saudi? Berikut ini kabar terbaru tentang kesehatan Kevin Dix. Meski Timnas Indonesia baru saja dihantam kekalahan telak dari Jepang, Jay Itzes beri pesan menyentuh dan janji kebangkitan di laga kunci melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong bicara jujur tentang tekanan berat dan misi berat menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan lagi. Dua langkah penting agar Timnas Indonesia bisa bangkit setelah kekalahan dari Jepang. Calvin Verdon bongkar kunci perbaikan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Absennya Liano Reijnders di laga krusial Timnas Indonesia lawan Jepang jadi sorotan besar. Fans tak henti-hentinya menyerbu Erick Thohir di Instagram mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong yang bikin emosi meninggi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pencoretan ini? Suasana panas menyelimuti dunia sepak bola tanah air usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di balik skor telak 4-0 yang memukul Garuda, satu momen yang tak kalah menguras emosi publik adalah sorotan terhadap wajah kecewa Liano Reijnders. Liano yang digadang-gadang sebagai salah satu pemain naturalisasi berbakat, kembali harus menerima kenyataan pahit. Namanya tak masuk dalam daftar skuad bahkan sebagai pemain cadangan dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Keputusan ini menuai banyak tanda tanya, terutama dari para penggemar yang sudah lama menantikan aksinya di lapangan. Kemarahan publik meledak di Instagram Erick Thohir setelah susunan pemain diumumkan dan nama Liano tak tercantum. Akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung diserbu komentar pedas. Bukannya mempersoalkan hasil pertandingan, warganet justru mempertanyakan nasib Liano yang terasa terpinggirkan. Komentar-komentar yang penuh emosi membanjiri salah satu unggahan Erick Thohir. Pak Erick, Liano kenapa ya? Setidaknya kasih jawaban biar kami nggak bikin asumsi macam-macam. Pak, balikin aja Liano ke Belanda. Nggak tega lihat dia diperlakukan begini sama ajusi Korea. Dia pasti sedih banget. Liano sudah rela WNI buat bela Garuda, masa nggak dikasih kesempatan? Kasihan banget mukanya kelihatan kecewa. Publik semakin mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong yang 2 kali mencoret nama Liano, termasuk saat laga melawan Cina sebelumnya. Ada yang menduga bahwa taktik ini menunjukkan bahwa Liano tidak masuk dalam rencana jangka panjang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Strategi atau kesalahan? Manajer Timnas Indonesia Sumarji mencoba meredam spekulasi dengan menyatakan bahwa absennya Liano bukan karena cedera. Menurutnya itu murni bagian dari strategi Shin Tae-yong yang memilih memberikan kepercayaan kepada Kevin Dix, pemain naturalisasi lain yang langsung menjadi starter. Namun, penjelasan ini tidak cukup untuk meredam kekecewaan publik. Banyak yang menilai bahwa Liano yang berlaga di Eredivisie bersama PEC Zwolle seharusnya mendapatkan kesempatan lebih, apalagi dengan kualitas yang ia miliki. Stop mengana-kemaskan pemain.
Eliano itu pemain Eredivisie, masa kalah sama pemain dari liga entah di mana? Tulis salah satu warganet dengan nada tajam. Sorotan publik juga tertuju pada perjalanan karier Eliano yang mulai meredup di klubnya. Jika kondisi ini terus berlanjut, apakah ini berarti keputusan untuk menjadi WNI justru menjadi awal dari mimpi buruknya? Ayo, suarakan pendapatmu. Bagaimana pendapat kalian soal keputusan ini? Apakah strategi Shin Tae-yong sudah tepat atau justru Eliano layak mendapat kesempatan? Tulis komentar kalian di bawah ini. Siapa tahu suara kalian bisa jadi dorongan untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kekalahan telak 0-4 timnas Indonesia dari Jepang jadi sorotan internasional. Media Amerika ESPN keluarkan kritik pedas untuk Shin Tae-yong yang tak bisa menyembunyikan perbedaan kualitas yang mencolok. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-4 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali membuka babak baru kritik terhadap pelatih Shin Tae-yong. Kali ini, kritik tajam datang dari media Amerika Serikat, ESPN, yang secara lugas menyebut pelatih asal Korea Selatan itu harus banyak belajar dari hasil memalukan ini. Dalam artikel yang ditulis oleh Gabriel Tan, ESPN menyampaikan analisis mendalam yang tidak hanya menyoroti kekalahan, tetapi juga memberikan pesan tegas kepada Shin Tae-yong. Gabriel menyatakan bahwa perbedaan kualitas antara timnas Indonesia dan Jepang begitu mencolok, namun kekalahan ini seharusnya menjadi pelajaran berharga. Kritik yang menggigit belajar dari realita keras sepak bola Asia melalui artikelnya, Gabriel Tan tidak segan-segan menyatakan bahwa kekalahan dari Jepang adalah kenyataan pahit yang harus diterima timnas Indonesia. Jepang sebagai raksasa Asia tampil dengan kualitas yang jauh melampaui Garuda, sehingga hasil akhir seakan sudah bisa ditebak sebelum pertandingan dimulai. Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit mengenai perbedaan kualitas yang masih ada di antara mereka dan yang terbaik, tulis Gabriel. Namun, Gabriel juga menyebut tidak ada yang perlu dipermalukan dalam kekalahan ini. Jepang datang dengan rekor mencetak 39 gol hanya dalam 10 pertandingan sebelumnya, sebuah pencapaian yang memperlihatkan dominasi mereka di level Asia. Detail kecil, perbedaan besar. Gabriel menggarisbawahi pentingnya perhatian pada detail kecil dalam permainan sepak bola. Hal ini menjadi salah satu kelemahan timnas Indonesia yang terlihat nyata saat menghadapi Jepang. 4 gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes, termasuk gol bunuh diri dari Justin Hubner, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap elemen-elemen kecil yang justru krusial di pertandingan melawan lawan berkualitas tinggi. Mungkin mereka akan belajar bahwa bahkan melawan lawan yang berkualitas tinggi, perbedaannya terletak pada detail-detail kecil, tulis Gabriel. Kritik ini sejatinya bukan hanya pukulan telak untuk Shin Tae-yong, tetapi juga peringatan keras untuk seluruh skuad Garuda yang bercita-cita lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan yang menyakitkan, tapi harus jadi pelajaran. Kini, ujian berat lainnya sudah menanti. Timnas Indonesia akan kembali berlaga melawan Arab Saudi di SUGBK pada Selasa. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan bahwa kritik tajam ini bukanlah akhir, melainkan titik balik. Apa pendapat Anda? Apakah kritik dari ESPN ini benar adanya? Haruskah Shin Tae-yong lebih bijak dalam menyusun strategi atau justru ada faktor lain yang perlu diperhatikan? Tulis komentar Anda di bawah ini dan sampaikan pendapat Anda tentang masa depan timnas Indonesia. Teka-teki terjawab. Ole Romanyi resmi menyusul timnas Indonesia, harapan baru untuk lini depan Garuda menuju Piala Dunia. Kabar yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Ole Romanyi, striker andalan FC Utrecht, resmi diumumkan Ketua Umum PSSI
Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Erick Thohir pada Sabtu malam, Erick menyampaikan bahwa proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia ini segera dilakukan. Berbeda dari pengumuman sebelumnya yang identik dengan foto salaman, Erick kali ini tampil santai dengan Ole Romagnoli dalam pose unik, sama-sama menunjuk ke kamera. Meski demikian, pesan yang disampaikan tetap syarat makna dan harapan besar untuk masa depan timnas Garuda. Harapan besar untuk lini depan timnas Indonesia Erick Thohir menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran Ole Romagnoli. Striker muda kelahiran Nijmegen, Belanda 20 Juni 2000 itu diharapkan mampu memperbaiki performa lini serang timnas Indonesia yang dinilai masih kurang tajam dalam beberapa laga terakhir. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick dalam unggahannya. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, lanjutnya dengan penuh semangat. Ole Romagnoli yang sejauh ini telah mencetak 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie 2024 hingga 2025 bersama FC Utrecht dipandang sebagai tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda. Dengan usianya yang baru 24 tahun, Ole memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting timnas Indonesia baik dalam jangka pendek maupun panjang. Teka-teki terjawab, Ole sudah hadir di Indonesia. Unggahan Erick Thohir seakan mengonfirmasi rumor yang sebelumnya beredar luas tentang keberadaan Ole Romagnoli di Indonesia. Beberapa hari lalu, striker muda ini terlihat di Jakarta, bahkan hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Jepang pada Jumat. Sayangnya laga tersebut berakhir dengan kekalahan telak 0-4 bagi skuad Garuda. Namun kehadiran Ole Romagnoli di tengah-tengah sorotan publik memberikan secercah harapan baru bagi masa depan timnas Indonesia. Misi besar menuju Piala Dunia 2026, proses naturalisasi Ole Romagnoli tidak hanya menjadi langkah strategis bagi timnas Indonesia, tetapi juga menjadi simbol keyakinan dalam mengejar mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Dengan laga penting melawan Arab Saudi di depan mata, harapan besar kini bertumpu pada Ole untuk membawa perubahan nyata di lini serang. Akankah Ole Romagnoli menjadi sosok kunci yang mengantarkan Garuda ke level berikutnya? Mari nantikan kiprah bintang muda ini bersama timnas Indonesia. Drama cedera Kevin Dix, akankah sang bek andal skuad Garuda tampil lawan Arab Saudi? Berikut ini kabar terbaru tentang kesehatan Kevin Dix. Pertanyaan besar kini bergulir, apakah Kevin Dix siap turun melawan Arab Saudi? Jawabannya masih menjadi misteri yang menggantung harapan jutaan pendukung timnas Indonesia. Dalam sebuah laporan yang penuh haru, manajer timnas Indonesia, Sumarji, akhirnya membeberkan hasil laporan medis terkait cedera yang dialami bek FC Copenhagen itu saat melawan Jepang. Debut penuh harapan, cedera menghentikan langkah. Dalam laga krusial melawan Jepang pada Jumat malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kevin Dix menjalani debut yang penuh ekspektasi. Pelatih Sintayong mempercayainya untuk mengawal posisi fullback kanan. Kerjasamanya dengan Yakob Sayuri di sisi kanan tidak hanya menghadirkan pertahanan kokoh, tetapi juga serangan yang kerap membahayakan lini belakang Jepang. Namun, momen manis itu terhenti di menit ke-41. Dix terpaksa keluar lapangan setelah berbenturan dengan Wataru Endo. Performa impresifnya harus digantikan oleh Sandy Walsh, meninggalkan rasa kecewa di hati para pendukung Garuda. Kabar terbaru dari Sumarji memberikan secercah harapan. Alhamdulillah, hasil MRI menunjukkan Kevin Dix tidak mengalami cedera serius, ungkapnya kepada awak media Sabtu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepastian tampilnya Kevin
baru akan diumumkan pada Senin. Sorotan tak hanya datang dari dalam negeri. Media Arab Saudi, Ar-Riyadiyah, ikut memberikan pandangan mengenai kondisi Kevin Dix. Mereka bahkan menyebut kemungkinan besar Kevin akan absen dalam laga penting melawan Arab Saudi. Cedera mengancam Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang akan absen pada pertandingan melawan Arab Saudi pekan depan, tulis Ar-Riyadiyah. Namun, publik Indonesia punya pandangan berbeda. Banyak yang menilai komentar ini sebagai bentuk kekhawatiran Arab Saudi terhadap kualitas Kevin Dix. Benarkah media mereka mendoakan agar sang bek andalan tidak tampil? Dengan ambisi besar untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026, laga melawan Arab Saudi pada Selasa menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan. Jika Kevin Dix absen, timnas Indonesia harus mencari cara lain untuk menjaga stabilitas lini belakang. Bagaimana menurut Anda, apakah Kevin Dix akan siap turun dan menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Meski timnas Indonesia baru saja dihantam kekalahan telak dari Jepang, Jay Itzes beri pesan menyentuh dan janji kebangkitan di laga kunci melawan Arab Saudi. Suasana hati para pendukung timnas Indonesia masih diliputi rasa kecewa setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di tengah rasa sedih itu, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, menyampaikan pesan yang penuh makna kepada para supporter setia skuad Garuda. Ucapan terima kasih dari hati sang kapten meski hasil di lapangan tidak sesuai harapan, Jay Itzes menyampaikan betapa beruntungnya Timnas Indonesia memiliki pendukung yang luar biasa. Kami mengapresiasi kehadiran supporter. Kami selalu mendapatkan rasa cinta dari mereka, ungkap Jay dengan penuh rasa terima kasih di Jakarta, Jumat. Sebagai pemain yang baru saja mendapatkan kepercayaan besar sebagai kapten, Jay Itzes merasakan langsung energi luar biasa dari tribun penonton. Ia menyebut dukungan itu menjadi modal penting untuk terus bangkit dan berjuang di tengah tantangan besar. Janji untuk bangkit tidak hanya berhenti pada ucapan terima kasih, Jay Itzes menyampaikan sebuah janji yang membangkitkan harapan. Kami ingin memberikan hal yang sama sebagai timbal balik. Saya berharap bisa melakukan itu di pertandingan selanjutnya, ujarnya dengan nada optimis. Kemenangan jelas menjadi target besar bagi timnas Indonesia, tidak hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan menyakitkan yang jadi pelajaran berharga. Laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi salah satu ujian terberat timnas Indonesia. Kekalahan 0-4 tersebut membuat skuad asuhan Shin Tae-yong harus tertahan di posisi ke-6 klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Namun seperti yang sering dikatakan, kekalahan adalah bagian dari proses menuju kemenangan. Kini skuad Garuda harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi yang juga akan digelar di SUGBK Selasa. Ayo supporter, tetap dukung tim Garuda. Jay Itzes sudah menunjukkan tekad kuat untuk bangkit dan mempersembahkan kemenangan kepada para pendukung setia. Kini saatnya kita, supporter, kembali menjadi pilar utama yang menyokong perjuangan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang pesan menyentuh dari Jay Itzes ini? Apakah skuad Garuda bisa bangkit melawan Arab Saudi? Tulis komentar Anda di bawah dan terus beri dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong bicara jujur tentang tekanan berat dan misi berat menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan lagi. Pelatih Shin Tae-yong mengakui beban berat setelah timnas Indonesia kalah telak dari Jepang.
Apakah harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada? Temukan jawabannya dalam Curhat Jujur Shin Tae-yong. Kekalahan pahit 0-4 timnas Indonesia dari Jepang menjadi sorotan tajam. Pelatih kepala Shin Tae-yong untuk pertama kalinya secara terbuka mengungkapkan rasa tekanan yang kini menghimpitnya. Misi sulit Shin Tae-yong bukan target instan, tapi proses jangka panjang. Dengan nada serius, Shin Tae-yong mengakui bahwa harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah target yang bisa dicapai dengan cara instan. Dari awal saya memang menargetkan tim ini berada di peringkat ketiga atau keempat supaya lolos ke babak selanjutnya, ujarnya dengan jujur kepada awak media. Ia menambahkan kalau instan sangat sulit bagi kami lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja saat ini ada tekanan bagi saya dan itu wajar karena saya pelatih kepala di sini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Shin menyadari besarnya ekspektasi publik terhadap dirinya dan timnas Indonesia. Meski demikian, Shin Tae-yong tak ingin larut dalam tekanan. Ia bertekad melawan tantangan ini bersama para pemainnya. Saya harus melawan itu, tegasnya. Saya harus menjadi satu dengan pemain agar sama-sama berusaha membawa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Kekompakan antara pelatih dan pemain menjadi senjata utama untuk melanjutkan perjuangan di sisa 5 laga grup C. Kekalahan dari Jepang membuat timnas Indonesia terjerembab ke posisi dasar klasemen grup C dengan hanya mengantongi 3 poin. Situasi ini membuat target finish di posisi ketiga atau keempat terasa semakin berat. Laga berikutnya melawan Arab Saudi pada Selasa menjadi ujian besar lainnya. Arab Saudi yang kini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, jelas tidak akan mudah dikalahkan. Di tengah tekanan dan tantangan yang semakin besar, dukungan supporter tetap menjadi nyawa bagi perjuangan Garuda. Bagaimana pendapat Anda tentang curhatan Shin Tae-yong? Apakah timnas Indonesia mampu bangkit melawan Arab Saudi? Tulis komentar Anda dan terus beri semangat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dua langkah penting agar timnas Indonesia bisa bangkit setelah kekalahan dari Jepang. Calvin Verdon bongkar kunci perbaikan. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi cermin besar bagi Garuda Merah Putih. Skor 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menunjukkan ketimpangan kualitas permainan. Calvin Verdon, bek andalan Indonesia, mengungkapkan dua hal krusial yang harus diperbaiki jika ingin menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Dalam laga tersebut, Jepang menunjukkan kelasnya sebagai tim peringkat 15 FIFA. Calvin Verdon mengakui kekuatan Jepang yang luar biasa, tetapi juga menekankan bahwa timnas sebenarnya telah mempersiapkan diri dengan baik. Jepang sangat bagus. Mereka memiliki kualitas yang tinggi dan kami kesulitan untuk menandingi permainan mereka, ungkap pemain NEC di Jemegen itu. Dua fokus utama untuk kebangkitan. Verdon menegaskan bahwa ada dua aspek penting yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia sebelum menghadapi Arab Saudi, efektivitas penyelesaian akhir. Indonesia harus lebih tajam dalam memanfaatkan peluang. Ketidakmampuan menyelesaikan peluang seperti yang terjadi dalam laga melawan Jepang menjadi catatan besar. Kami harus mencetak gol dan memaksimalkan peluang yang kami dapatkan, tegas Verdon. Pertahanan yang solid, kesalahan dalam bertahan menjadi penyebab lahirnya beberapa gol Jepang. Verdon menekankan pentingnya memperbaiki organisasi pertahanan agar tidak memberikan ruang bagi lawan. Kami harus lebih baik dalam bertahan dan tidak meninggalkan terlalu banyak ruang, tambahnya. Arab Saudi jadi ujian berat berikutnya. Laga melawan Arab Saudi Selasa akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Arab Saudi datang dengan skuad pincang, tetapi tetap menjadi ancaman serius.
Indonesia yang kini berada di dasar klasemen dengan 3 poin dari 5 laga harus menang untuk menjaga peluang finish di posisi ketiga atau keempat, yang menjadi syarat lolos ke babak berikutnya. Meskipun tugas ini sangat berat, Verdong tetap optimistis. Kami masih punya peluang, tapi kami harus bekerja lebih keras dan lebih fokus di pertandingan-pertandingan berikutnya, pungkasnya. Bisakah Garuda bangkit dari keterpurukan? Saksikan perjuangan Timnas Indonesia melawan Elang Hijau di SUGBK dan dukung Merah Putih sampai akhir. Hajime Moriyasu puji Timnas Indonesia meski kalah telak, Garuda punya peluang lolos ke Piala Dunia. Begini pandangannya. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan menyakitkan 0-4 dari Jepang dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di balik kekalahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyampaikan pernyataan mengejutkan yang menguatkan moral skuad Garuda. Menurut Moriyasu, meski babak belur dihajar oleh gol bunuh diri Justin Hubner serta gol dari Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara, Timnas Indonesia tetap layak diperhitungkan sebagai kandidat untuk lolos ke Piala Dunia di masa depan. Kekalahan menyakitkan, harapan tetap ada. Hasil buruk ini membuat Timnas Indonesia semakin terpuruk di dasar klasemen Grup C dengan hanya mengantongi 3 poin. Meski begitu, Hajime Moriyasu memberikan pandangan positif terhadap performa Indonesia. Saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, ujar Moriyasu dalam konferensi pers usai laga. Pelatih Shin Tae-yong sudah bekerja keras meskipun waktu yang dia miliki untuk melatih tim sangat terbatas. Kunci masa depan, dukungan, dan pemain berkualitas. Moriyasu menilai bahwa peluang Indonesia akan semakin besar jika federasi dan pemerintah terus memberikan dukungan maksimal, termasuk melalui program naturalisasi pemain berkualitas. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, peluang lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, tambahnya. Tantangan baru melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C pada Selasa 19 November 2024. Pertandingan ini menjadi peluang besar bagi Garuda untuk bangkit dan membuktikan bahwa komentar positif Moriyasu bukan sekadar basa-basi. Bisakah Timnas Indonesia menunjukkan kualitasnya melawan Elang Hijau? Atau justru tekanan semakin membuat mereka terpuruk? Saksikan perjuangan Garuda untuk mengembalikan asa menuju pentas dunia.